Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam tariqan sawiyyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأقم السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral jamaah yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah meninggalkan kota Madinah, di atas bukit air mata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercucuran sambil memandang kota Makkah. Maka ucapan yang keluar dari lisan beliau adalah: ma'atiyabaki min baladi wa ahabbaki ilaihi walaula anna kauni akhrajuni minki ma sakantu ghaira. Wahai Makkah, engkau adalah negeri yang indah, engkau adalah negeri yang baik, aku sangat cinta kepadamu. Kalau seandainya kau tidak mengusirku, niscaya aku tidak akan mencari negeri kecuali engkau. Baginda Rasulullah meninggalkan Mekah dengan penuh cinta. Kalau bukan karena perintah Allah, niscaya baginda Rasulullah tidak akan meninggalkan ini. Lalu kemudian ketika beliau sudah ada di hadapan kota Madinah, maka beliau pun berdoa: Allahumma habib ilayna al-madinata kahubbina Makkah al-asyad. Ya Allah, jadikanlah aku mencintai kota Madinah ini sebagaimana aku mencintai Makkah, atau bahkan yang mencintai daripada kota Makkah. Lalu kemudian tatkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tinggal di Madinah, sudah membangun tatanan kota Madinah yang bagus, maka kecintaan kepada kota Makkah tidak pupus. Bahkan beliau terkadang menyendiri dan mengucapkan al-wadhan, al-wadhan, negeri Makkah, negeri Makkah, aku rindu kepadamu wahai negeri Makkah. Sehingga kemudian Allah mengabadikan dalam surat 29, surat Qasas ayat 85, innal ladzi farada 'alaika al-Qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah yang telah mewajibkan kepada kalian untuk melaksanakan buku-buku Al-Quran, maka pasti akan mengembalikan engkau wahai Muhammad ke kota Makkah. Maka kemudian seorang ulama tafsir yang bernama Syekh Ismail Hakiki Al-Hanafi Al-Fatwati, di dalam kitab tafsirnya Ruhul Bayan, beliau menafsirkan wa bi tafsiril ayat, di dalam menafsirkan ayat ini, yakni surat Al-Qasas ayat 85, isyarat adalah merupakan isyarat ila anna hubbal wadhani minal iman, bahwa cinta kepada tanah air adalah bagian dari iman. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi
maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabah permohonan baginda Rasulullah SAW pada tubuh Makkah. Baginda Rasulullah SAW berhasil mengunjungi kota Makkah, bukan hanya itu, bahkan menaklukkan kota Makkah. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah cinta tanah air yang diajarkan oleh Rasulullah. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Dan kita, negara Republik Indonesia ini sudah 79 tahun merdeka. Dan luar biasa kalimat yang diucapkan oleh Hadiratus Syekh Yai Haji Hasyim Asy'ari, di mana beliau mengucapkan bahkan menjadi jadwal, menjadi sebuah moto, hubbul watani minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Dan ini membangkitkan semangat perjuangan khususnya di kalangan Nahdliyin. Tapi umumnya masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia terbangkit rasa perjuangan dan nasionalisme. Kali ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah 79 tahun merdeka. Kita sudah diwarisi oleh para pejuang pahlawan kita, negara yang begitu hebat ini, negara Indonesia yang luar biasa ini. Maka kita jangan sampai menyia-nyiakan apa yang diwariskan para pejuang bangsa ini. Mari kita jaga kemerdekaan ini, mari kita bangun, kita isi kemerdekaan ini. Jangan sampai negara yang sudah diperjuangkan dengan darah, dengan harta, dengan segala hal, kemudian kita generasi-generasi terus yang mengisi kemerdekaan ini menyepelekan dan menyia-nyiakan. Jangan sampai kemudian kita umat Islam yang mayoritas ini tergerus dan busuk. Sebagaimana sejarah sudah mengatakan, sejarah sudah menorehkan bagaimana umat Islam di Spanyol yang mayoritas bersih karena masyarakatnya menyepelekan sebuah kemerdekaan. Oleh karenanya, lalu bagaimana cara kita mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini? Maka setidaknya ada 5 hal yang harus kita lakukan dalam mengisi mempertahankan kemerdekaan ini. Yang pertama adalah kita harus mengenal negara dan bangsa ini. Kita harus melihat bagaimana bangsa dan negara ini berdiri. Kita harus mengenal para pejuang bangsa ini. Jangan sampai kita tidak tahu siapa pahlawan-pahlawan, siapa ulama-ulama, siapa para syuhada yang meninggalkan, yang berjuang dari negara bangsa ini. Kita khawatir saat ini ketika generasi kita ditanya siapa pahlawan nasional, siapa proklamator kemerdekaan, siapa yang mendirikan atau yang mulai mengibarkan bendera putih, siapa pejuang bangsa ini. Kemudian para bangsa kita generasi berikutnya tidak paham dan tidak tahu. Bahkan sekarang hati-hati, ada pemutarbalikkan sejarah. Ada seorang orang yang mengklaim bahwa para pejuang bangsa ini adalah kelompok mereka dengan mengaku-ngaku bagian dari mereka, padahal mereka bukan siapa-siapa dari bangsa ini. Oleh karenanya jangan sampai kita kecolongan karena upaya-upaya memutarbalikkan sejarah, kemudian mereka membegal sejarah bangsa ini sudah banyak dilakukan. Bahkan sekarang makam-makam para pahlawan diubah dengan nama-nama selain mereka. Bahkan pahlawan-pahlawan dibuat atas nama mereka. Ini bukan hoax, ini fakta dan realita yang ingin merubah sejarah bangsa. Oleh karena kita sebagai generasi yang menjaga, yang mempertahankan, yang mengisi kemerdekaan, kenali bangsa ini, kenali negara ini, kenali para pejuang bangsa ini. Jangan sampai kita tidak paham sejarah bangsa yang penuh dengan darah, penuh dengan air mata, penuh dengan pengorbanan para pejuang bangsa. Kenali negara dan bangsa Republik Indonesia yang kita cintai. Lalu yang kedua, negara ini punya aturan. Ada Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila ini sudah mengadopsi hukum Islam. Tidak ada satupun dari Pancasila sila-silanya yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Pancasila sudah Islam. Pancasila dirumuskan dalam bentuk perundang-undangan, Undang-Undang 1945. Ada peraturan-peraturan di bawah. Maka kita sebagai warga negara bangsa, sebagai rakyat Indonesia, wajib hukumnya mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh negara dan bangsa kita. Jadilah kita sebagai kelompok penegak daripada peraturan itu.
menjadi orang-orang yang melakukan pelanggaran bahkan menjadi kejahatan dalam kehidupan bangsa ini. Jadilah kita mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Kalau ada orang-orang yang berusaha merusak tatanan aturan, maka kita wajib berdiri di depan untuk mencegah mereka melakukan hal ini. Ini sudah terjadi. Kemarin MK sudah mengeluarkan sebuah keputusan tentang pilkada. MK sudah begitu tegas sebagai lembaga tertinggi yang mengeluarkan peraturan. DPR RI yang hanya sekedar di bawahnya ngurusin lagi hukum mau mengeluarkan undang-undang mengeliminasi MK. Ini merusak konstitusi negara. Oleh karenanya kita sebagai warga masyarakat harus siap berdiri di depan agar aturan-aturan yang sudah disepakati oleh bangsa kita, oleh para pejuang bangsa ini bisa tegak sehingga negara Indonesia bisa kokoh teguh menghadapi hidup dan kehidupan ke depan. Oleh karenanya yuk kita sama-sama menjadi pelopor pelaksana daripada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh bangsa dan negara melalui peraturan perundang-undangan. Lalu yang ketiga, yang harus kita lakukan sebagai generasi yang mengisi kemerdekaan ini, moral kita bagus, moral kita jaga. Karena bangsa ini moral yang menjadi menghancurkan bangsa ini. Etika dilanggar. Kalau moralitas sudah tidak dianggap lagi, kalau etika sudah disepelekan, maka yang terjadi orang begitu enaknya saja menghalalkan segala cara demi jabatan dan kedudukan, tidak lagi mengenal namanya moralitas, tidak peduli lagi orang tersakiti, tidak peduli lagi rakyat melarat. Yang penting jabatan dan kedudukan bisa didapatkan. Ini moral harus kita bangun. Karena agama Islam hakikatnya yang paling esensi selain tauhid kepada Allah adalah bagaimana membangun akhlak yang mulia di dalam hidup dan kehidupan. Yuk kita sama-sama menjadi pelopor moralitas yang baik, tanamkan akhlak yang baik, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kuliah kita. Haqqun minan nas, akhlaknya dibaiki. Bagaimana kita mengimplementasikan ibadah kita, sholat kita, jalankan sholat kita dengan penuh khusyuk dan kebenaran. Laksanakan ibadah-ibadah dengan akhlak yang baik. Begitu kita interaksi sosial, maka jadikan akhlak menjadikan sebuah ruh dalam melaksanakan sebuah amal ibadah. Lalu yang keempat, yang harus kita lakukan adalah yuk kita sama-sama memberikan sumbangsih kita dengan sesuai passion kita, sesuai dengan bidang kita, sesuai dengan kemampuan kita. Berikanlah bekas terhadap bangsa ini berupa kebaikan. Kalau kita misalnya dalam bidang ekonomi sebagai pengusaha, maka jadilah pengusaha bukan menguntungkan diri sendiri saja, tapi berikanlah sumbangsih membangun masyarakat itu, mensejahterakan masyarakat. Kalau sebentar seorang pengajar, seorang pendidik, maka bukan hanya memberikan pemahaman, pengetahuan untuk diri kita, tapi jadikanlah anak-anak bangsa ini menjadi anak-anak yang cerdas. Berikanlah sumbangsih berdasarkan passion dan kemampuan masing-masing. Maka insya Allah bekas amal kita ini itu akan menjadi jariah bagi kita. Kita sudah tadi, tapi amal ibadah kita tetap akan mengalir dalam kehidupan alam bangsa. Lalu yang terakhir, jadilah kita ukhuwah Islamiyah kita pertegas, uswah waqaniyah kita pertegas. Kita ini satu agama, kita bersaudara. Kita ini satu bangsa dan satu negara, sama-sama kita saudara, saudara senegara, saudara sebangsa, saudara seagama. Kita harus saling menghormati antara satu dengan yang lain. Kita bineka tunggal ika. Kita punya saudara sebangsa yang berbeda agama dengan kita. Tanamkanlah kasih sayang, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Toleransi bukan mencampuri, toleransi adalah menghormati dan menghargai. Jangan salah, jangan gara-gara toleransi kemudian kita mencampuri peribadahannya. Tidak, tetapi toleransi, menghormati, dan bagaimana kita bisa menghormati orang melaksanakan agama. Dan kita sebagai saudara seagama, jadilah kita satu tubuh yang digambarkan oleh baginda Rasulullah bahwa seorang muslim dalam cinta dan sayangnya adalah bagaikan satu tubuh yang apabila salah satu anggotanya menderita sakit terluka, maka anggota yang lain akan merasa